Kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah bukakan hati kita, Allah ringankan langkah kita sehingga kita mampu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, duduk i'tikaf di Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan dengan niat kita yang benar, amaliyah kita yang benar, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang lepas satu. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita, halaman yang pakai kitab halaman 47 ya. Kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi ulumihi fid dharain amin. Al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Bahwasanya ilmu itu apabila tidak diamalkan zunun, seperti orang gila, artinya tidak ada manfaatnya. Wal amalu bila ilmin la yakunu, dan amal tanpa ilmu maka tidak ada hasilnya. Jadi ilmu dan amal ini adalah qarinani, dua kesatuan yang tidak boleh terpisah. Kalau berilmu tanpa diamalkan akan sia-sia, beramal tapi tidak memiliki ilmu pun akan sia-sia. Maka diumpamakan orang yang berilmu, orang yang beramal tapi tidak berilmu akan sia-sia. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama kita, man amila bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tapi tidak memiliki ilmu, maka amalnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat tapi tidak memiliki ilmu, puasa tapi tidak memiliki ilmu, berzakat tapi tidak memiliki ilmu, haji tapi tidak memiliki ilmu, maka akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh hal kecil. Salah satu syarat sah salat itu adalah suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci pakaiannya daripada najis, suci tempatnya daripada najis, suci badannya daripada najis. Ini contoh saja. Jadi yang dikatakan tadi, barang siapa beramal tanpa ilmu akan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Apa contohnya? Saya ulang, salah satu syarat sahnya salat adalah suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, suci tempatnya, suci badannya, suci pakaiannya. Ini syarat sah salat. Kalau orang salat tapi tidak mengerti tentang syarat sah salat, disangkanya salatnya benar, padahal tidak diterima oleh Allah. Apa contohnya? Mohon maaf, perlu contoh. Ini fikih perlu contoh. Nanti kalian tahu.
talinya. Yang mana Ustaz Zainal? Yang barang aja lah. Ulun contohkan sekira pian paham. Ya. Tadi dikatakan barang siapa beramal tapi tidak memiliki ilmu maka akan sia-sia. Man amila bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa beramal tanpa memiliki ilmu maka amalnya akan ditolak oleh Allah. Maka perlu ilmu, perlu amal. Amal perlu ilmu, ilmu perlu diamal. Dua kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, ibarat jasad dengan roh. Itu di dalam kitab Ayyul Ahu sarahnya. Saya contohkan begini. Orang salat Allahu Akbar. Waktu dia salat lalu keguguran tahi cacak. Tahu pian tahi cacak lah. Pada tahu usah hidup. Kalau tahi cacak plak gugur. Kebetulan tahi cacaknya ini baru basah. Lalu gugur di pakaiannya, plak gugur di pakaiannya. Karena dia basah mengembang. Maka orang yang mengerti fikih, kalau gugur di pakaiannya dan basah, maka dia bersegera membatalkan salatnya dan ke tempat-tempat wudu, lalu dia bersihkan yang mana yang terkena najis tadi, lalu dia ulang salatnya. Kenapa? Karena dia paham dengan ilmunya. Tapi kalau orang kada paham, Allahu Akbar, pak gugur teh cacak, dia painya pulang. Ngelium kada bangalola. Gugur aja, diambilnya, kateknya ke imam. Nah karena tidak memiliki ilmu. Makanya tadi amal tanpa ilmu akan sia-sia. Atau kalau tahi cacaknya karing, ini lagi kasusnya karing. Tahi cacaknya karing. Baik sembahyang Allah gugur tahi cacak karing. Yang lama satu periode di atas atap dah. 5 tahun dah. Gugur karing. Maka kalau inya karing tidak najis. Karena dia tidak basah. Maka boleh dikipikakan. Tahu yang dikipikakan itulah. Nah boleh. Nah, tapi kada boleh dijapai walaupun karing. Mantang karing nah. Simpan ke kantong. Kenapa? Karena dia tidak mengerti ilmu tadi. Makanya itu hal kecil saja di dalam masalah syarat sah salat. Atau lagi, mohon maaf, ini ulun jelaskan kalau beramal tanpa berilmu akan sia-sia. Atau contoh lagi, mohon maaf, salat Allahu Akbar, sakalinya lawas manahani kantut nih, sudah juga ditahan nih, dikapit-kapit sudah, tapi tak ada sanggup keluar juga, cuma sedikit keluar. Mohon maaf, kalau orang yang mengerti ilmunya, wajib dia duduk, wajib dia membatalkan salatnya, haram dilanjutkan salatnya. Tapi kalau kada paham nah Pak, babaya keluar, kada apa-apa juga aja, sedikit aja, kurang lebih aja, sehingga imamnya kada tahu juga karena tidak paham. Seperti itulah. Dan contohnya yang lain begitu. Karena dia tidak paham. Makanya saya katakan tadi apa? Dikatakan di sini wal amalu bila ilmin la yakun. Orang yang beramal tanpa berilmu ay la yujadu, yakni la yakunu manfaatan bihi li'annal amala wal ilma qarinani. Tidak didapat manfaatnya karena ilmu dan amal itu selalu bersamaan. Begitulah kesimpulan. Ya. Atau contoh lagi, mohon maaf, syarat sah menjadi imam itu apa? Suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci badannya daripada najis, suci pakaiannya daripada najis, suci tempatnya daripada najis. Fikih mengatur begitu. Kalau orang berilmu nyaman sembahyang berjamaah Allahu Akbar, sekalinya pas imamnya sujud
lalu ada tahi cacak di batis imam, berarti imam membawa najis. Maka kalau imam membawa najis, wajib makmumnya mufarraqah, bercerai daripada imamnya. Kada boleh mengikuti imam yang membawa najis. Kenapa? Tidak sah berjamaah dengan imam yang membawa najis. Itulah tadi kalau dia paham. Tapi kalau ada paham kan umpat terus. Nyata-nyata imam sembahyang isya 3 rakaat salam, umpat juga salam. Nya kada paham. Padahal bila imam salam, tambahi lagi 1 rakaat. Kan begitu. Karena dia salah, nya kada tahu. Umpat terus. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Begitulah. Lalu selanjutnya, wa'lam anna ilman la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'ati lam yub'idaka gadan minan anin nari jahannam. Wa'lam, ketahuilah oleh engkau bahwasanya semata-mata ilmu la yub'idukal yawma anil ma'asi, bahwasanya semata-mata ilmu yang tidak mampu menjauhkan engkau daripada maksiat, wala yahmiluka ala ta'ati, dan semata-mata ilmu itu tidak mampu membawa engkau taat kepada Allah. Lan yub'idaka gadan anin nari jahannam, dan tidak mampu menjauhkan engkau daripada neraka jahannam. Artinya apa? Orang yang memiliki ilmu saja itu tidak mampu menjauhkan dia daripada maksiat kepada Allah. Orang yang memiliki ilmu saja itu tidak mampu mendorong dia untuk melaksanakan taat kepada Allah. Bahkan tidak mampu nanti di hari kiamat melepaskan dia daripada azab nerakanya Allah, kecuali kalau ilmu itu diamalkan. Begitulah kesimpulan. Jadi ilmu wara aja kada mampu melepaskan kita daripada azab nerakanya Allah, kecuali ilmu yang diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak memiliki buah. Makanya perlu kembali kepada pembicaraan minggu tadi. Makanya perlu ilmu yang dituntut itu adalah ilmu yang membuat kita takut maksiat kepada Allah, yang membuat kita selalu gemar taat kepada Allah, dan membuat kita jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Ilmu yang membuat kita takut daripada berbuat maksiat, yaitu ilmu tentang khauf. Khauf itu kenyaringan gimana sedikit. Khauf itu ilmu rasa takut. Takut apa? Takut kepada azabnya Allah, takut dengan sifat kebesarannya Allah. Jadi kalau aku melakukan ini, kalau aku berbuat ini, kalau aku melakukan ini, aku takut kalau Allah murka. Aku takut kalau dosaku tidak diampuni oleh Allah. Aku takut kalau amalku tidak diterima oleh Allah. Maka ilmu ini yang perlu dipelajari. Kenapa? Menanamkan rasa takut kepada Allah dan membuat kita takut maksiat kepada Allah. Atau ilmu tentang raja. Raja itu apa? Berharap rahmatnya Allah. Jadi kalau kita beramal berharap mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Kalau kita bertobat berharap agar dosa kita diampuni oleh Allah. Maka ilmu inilah yang bermanfaat. Lalu selanjutnya, wa idza lam ta'malil yauma wa lam tadrakil ayyamal madiyah
apabila engkau tidak beramal hari ini, artinya hari ini tatkala kita hidup di dunia tidak beramal, umur 60 tahun disibukkan dengan urusan duniawi saja, usia sekarang sudah 50 tahun disibukkan dengan urusan gawian aja, kada sempat hadir ke majelis ilmu, kada sempat sembahyang berjamaah, tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat untuk berzikir kepada Allah, sibuk dengan urusan dunianya saja, sibuk dengan gawiannya saja. Ini bahasanya wa idza lam ta'malil yauma, apabila engkau tidak beramal hari ini, artinya tatkala kita hidup di dunia ini. Walam tadarakil ayamal madiyah, lalu engkau tidak menutupi kekurangan-kekurangan engkau masa lalu. Misal, contoh, ini tahun berapa nih? Tahun 2021. Misal, kita tahun 2020 banyak lalai karena dengan sibuk dengan urusan duniawi, sibuk dengan gawian, kada sempat sembahyang berjamaah, kada sempat baca Al-Quran, tidak sempat mengerjakan yang sunnah-sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, apalagi sembahyang tahajud. Kenapa? Kada sempat beramal kemarin tahun 2020. Walam tadrakil ayyamal madiyah, dan kita kada menutupi di tahun 2021 ini kekurangan kita di tahun 2020. Kayak itu bahasanya. Bisa dipahami kalau lah. Ini bahasa kitabnya seperti itu. Jadi kita tahun 2020 merasa benar kurang ibadah, merasa benar kurang berzikir, merasa benar jauh daripada Allah, merasa benar sibuk dengan urusan duniawi. Masuk tahun 2021 nih nah, sama aja gawian kayak itu, sibuk aja masih. Kamu kada sempat aja hadir ke majelis ilmu, tidak sempat aja hadir membaca Al-Quran, disibukkan, kada bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita yang tahun 2020. Maka apa dikatakan? Taqulu gadan yaumil qiyamah. Nanti orang yang demikian nanti di hari kiamat, apa dia akan berkata, farji'na na'malan salihan. Hari kiamat di sini bukan hari kiamat besar, tapi tatkala dia dimasukkan ke liang kubur, meninggal dunia, lalu dia berkata, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, bulikakan kami akan beramal saleh. Kenapa? Menyesal. Begitu. Ya. Jadi hanya dimasukkan orang ke kubur, hanya satu malam dalam kubur, lalu dia berkata kepada Allah, farji'na ya Allah, kembalikan kami, na'mal, kami akan beramal solehan, beramal soleh. Kenapa? Menyesal waktu hidup di dunia lalai, menyesal waktu hidup di dunia mengerjakan maksiat kepada Allah, menyesal waktu hidup di dunia habis dengan urusan usahanya saja, dengan urusan dagangannya saja, menyesal. Kapan menyesalnya? Tatkala dia dimasukkan ke liang kubur. Siapa saja. Jadi mohon maaf, menurut riwayat, orang yang nanti dimasukkan ke dalam kubur itu yang ahli ibadah saja menyesal, Pak. Yang ahli ibadah menyesal. Yang semalaman tahajudnya 8 rakaat, witirnya ditutup 3 rakaat, antara maghrib dengan isya kalau kada ada gawian mengerjakan salat awabin. Salat awabin itu salat agar meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Lalu mohon maaf, duhanya tidak pernah ketinggalan, sedekahnya berani. Itu bila mati kena menyesal. Yang beramal menyesal. Kenapa jadi menyesal? Ya Allah, jakanya tahu sembahyang berjamaah yang kayak ini ganalnya pahalanya. Aku kada berjamaah maghrib lawan isya aja, aku subuh gin berjamaah. Jakanya tahu. Jakanya aku tahu bersedekah 5.000 itu nah.
pahalanya yang kayak ini dalam kubur. Kubur terang menerang, kubur seluas mata memandang. Jakanya aku tahu, aku kada bersedekah 5.000. Insyaallah aku bersedekah 6.000. 1.000 menaiki ya Allah. Menyesal. Bayangkan kalau orang bermaksiat kepada Allah. Payuqalu, maka dikata orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur tadi, lalu berkata, ya Allah, kembalikan kami, na'mal solehan, kami akan beramal soleh. Maka dikata orang, payuqalu, maka dikata, ya ahmaqu, wahai orang yang bodoh, anta min hunaka tazi'u, engkau baru saja datang daripada dunia itu. Artinya apa? Permintaan kita tidak akan diterima oleh Allah. Penyesalan tinggal penyesalan. Maka beruntunglah orang yang sekarang ini menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Lalu selanjutnya, ayyuhal waladu, wahai anakku, kata Imamul Ghazali. Ini makin susah ini bacaannya dan pemahamannya ya. Ayyuhal waladu, wahai anakku, kata Imamul Ghazali, ij'alil himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani. Wahai anakku, kata Imamul Ghazali, ij'alil himmata fir ruhi, jadikanlah keinginan engkau, himmah itu keinginan yang kuat, firruhi, pada membersihkan rohani engkau. Jadi kata Imamul Ghazali, jadikan setiap hari, setiap jam engkau menginginkan agar rohani engkau itu dibersihkan oleh Allah. Jangan sibuk membersihkan jahir kita saja. Kadang-kadang kita ini sibuk membersihkan jahir kita saja, tapi kita lupa membersihkan rohani kita. Padahal yang dipandang oleh Allah adalah rohani kita, bukan zahir kita. Benar atau tidak? Mohon maaf Bapak Ibu, orang yang memiliki penyakit jahir demi Allah tidak akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Bujur kada? Saya ulang, orang yang memiliki penyakit jahir fisik itu tidak akan memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kadada orang di neraka kena bayi batamuan, kenapa ikan masuk neraka? Ya ikan bahari aku panawan bang. Kadada, kenapa ikan masuk neraka? Ya bahari aku gatalan bang. Kadada. Tetapi yang sering ditemukan, kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Karena hatiku kotor, karena ada iri dengki, karena ada sombong, karena ada hasad, karena ada gila dengan pujian dan lain sebagainya. Itu yang akan memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imamul Ghazali, bahimatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau membersihkan rohanimu. Kenapa? Di sini tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanjuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanjuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk rupa kamu, tidak memandang kepada bentuk badan kamu, tetapi Allah memandang kepada hati dan amal kamu. Maka bersungguh-sungguhlah membersihkan rohani kita. Cuma kadang-kadang kita keluputan membersihkan ini. Bujur kada? Kita kadang-kadang sibuk dengan amaliyah jahir saja. Tapi kadang-kadang kita tidak mengontrol hati kita. Aku beramal ni ikhlas kah kadakah? Aku beramal ni karena Allah kah kadakah? Jarang-jarang kita mengontrol itu. Padahal ikhlas itulah nilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Apapun yang karena Allah maka akan sempurna di hadapan Allah. Apapun yang tidak karena Allah maka akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhlas itu amalan zahir kah, amalan batin kah? Amalan zahir kah, amalan batin kah? Amalan batin. Maka kata Imamul Ghazali, bersihkan hatimu. Kita nih hendak kasini nah. Karena maka niat yang benar, ya Allah, aku kesini karena Engkau ya Allah. Ikhlas karena Engkau ya Allah. Kalau ada karena lain, maka luruskanlah itu agar apa? Agar ibadah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sering ulun sampaikan, yang paling sulit hidup ini adalah membersihkan hati kita. Ya. Selanjutnya, wal hazimata fin nafsi. Takdirannya, ij'alil hazimata fin nafsi, jadikanlah engkau mengalahkan nafsumu. Jadilah engkau mengontrol nafsumu. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk mengalahkan nafsumu. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk mengontrol nafsumu. Kenapa? Karena nafsu itu selalu membawa kepada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah, al-jannatu khufat bil makarih wan naru khufat bil hawa. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsumu, dan neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsumu. Maka lawanlah nafsumu, kalahkanlah nafsumu dengan sungguh-sungguh. Mohon maaf, ulun batakun lawan pian, basadakah itu kira-kira bertentangan dengan hawa nafsu atau sesuai dengan hawa nafsu? Nah, kalau dijawab ampihan nah. Nih pian nih bersedekah, nah bersedekah yang hari Jumat tadi lewat celengan. Lalu pian memberi 100.000. Jarang bang lah ini kalau saya dikisah gini. 10.000 atau 50.000 pian memberi. Ulun bertakun lawan pian, ini bertentangan dengan hawa nafsu atau kada? Bertentangan dengan hawa nafsu. Hari ini pian duduk di sini sembahyang berjamaah, duduk di sini sampai isya. Kadang-kadang isyanya terlambat, ditutup dengan sembahyang isya berjamaah, ditutup dengan salat rawatib, ba'diyah isya. Kira-kira bertentangan dengan nafsu atau tidak? Bertentangan dengan hawa nafsu. Maka kata Imamul Ghazali, lawani hawa nafsu itu. Karena menuruti hawa nafsu, ulun yakin pian kada duduk di sini. Bujur kada? Amun menuruti hawa nafsu, ulun yakin pian kada duduk di sini. Nyamannya apa? Nyamannya apa? Jangan duduk di sini. Tuh nyamannya. Ya Allah. Santai di rumah. Ya Allah. Yang biasa mengopi. Ya Allah. Babaju kada. Kipas sebuting sambil nonton TV. Itu nafsu. Ya dilawani hawa nafsu itu. Nih bersedekah nih, mun kahendak hawa nafsu jangan bersedekah. Mun nyakau duit itu simpani terus. Kenapa lapah bacari? Napa diberiakan? Itu nafsu. Maka kata Imamul Ghazali, lawani nafsumu itu. Kenapa? Apabila engkau mampu melawani hawa nafsumu, maka itu yang akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sama hari ini nah. Apalagi mun sudah seharian tadi bagawi, berangkat jam 7, bulik 4:30, ke pengajian lah pulang. Umai lapahnya. Lapah bener. Jakanya nafsu napa? Berabah-rabah, biarlah kada guring. Nah, jadi Imamul Ghazali lawani nafsu, dan nafsu kada bisa dihilangkan. Kita mengaturnya. Kalau dihilangkan kada kawa. Mau dihilangkan nafsu, iya kada beranak lagi mamanya. Jadi nafsu ini diatur. Makanya mohon maaf, kenapa sembahyang tahajud itu pahalanya ganal? Kenapa? Kenapa sembahyang tahajud itu pahalanya ganal? Kenapa? Nah, kada menjawab pulang. Kenapa sembahyang tahajud itu pahalanya ganal? Kenapa? Karena melawani hawa nafsu. Nyamannya nafsu malam tuh jangan bangun, guring. Apalagi hanya guring jam 12, jam 2 bangun pulang lah, malapahnya.
Jam 3 bangun pulang lah, oh malapahnya. Lalu kitanya nyamanannya guring bangun melawani hawa nafsu, maka pahalanya ganal. Sembahyang maghrib tuh berjamaah, kenapa pahalanya halus? Karena sembahyang maghrib berjamaah ini kada uyuh. Artinya apa? Orang yang kada penyembahyang maghrib nih 4 gua sembahyang. Bujur kada? Orang yang koler sembahyang aja maghrib nih sembahyangnya. Tapi kalau sembahyang subuh ngalih, harus melawani hawa nafsu. Bujur kada? Makanya orang yang berkeluarga itu pahalanya sembahyang subuh itu pahalanya 70 kali lipat daripada orang yang bujang. Kenapa? Orang yang bujang kada lapah sampai waktu subuh wudu selesai. Kalau yang berkeluarga kan berat, Pak. Apalagi hanya kawin berat. Mandi dulu. Ya kalau kadang-kadang dikamihi anak lah. Kadang-kadang kita mengamihi. Bisa juga. Jadi perlu mandi. Kenapa pahalanya besar? Karena melawani hawa nafsu. Makanya kata Imamul Ghazali, wal hazimata fi nafsi, kalahkan nafsu itu. Bahapian amun menurut akan nafsu oler bener. Oler. Bah, lahum lagi. Oler. Ya tadi jangan nyakawa, jangan duduk di sini. Bahu di sini ngalih, berabah ada hawa. Bahunjur ngalih. Apalagi berokok makinannya ngalih. Coba mun di luar kipus-kipus rokok ya nyaman benar, nafsu tuh. Jadi lawan nih. Lalu selanjutnya, jadikanlah wal mauta fil badani, jadikanlah kematian itu fil badani, di badan engkau, lianna manzilata al qabru, karena tempat engkau adalah kuburan. Kata Imamul Ghazali, kita menyadari suatu saat kita ini akan berpulang ke rahmatullah, dan tempat kita, rumah kita, masa depan kita adalah kuburan. Ya, tatkala orang menyadari itu, bahwasanya akhir daripada perjalanan hidup di dunia ini akan singgah dulu di alam barzakh, tatkala dia menyadari itu, maka dia akan bisa memanage waktunya, mengatur kehidupannya dengan yang lebih bermanfaat dan lebih bagus. Dikatakan di sini, di sarahnya ulun bacakan sebentar ya. Mohon maaf. Ini ada bagus ini perkataan, habis ini penutup. Wa qala Ubaid bin Umair, bahwasanya laisa min maitin yamutu ila nadathu khubratuhu allati yudfanu fiha. Siapa saja yang meninggal dunia, siapa saja yang berpulang ke rahmatullah, piankah, ulunkah, bila kita ini kena matian nih, bila kita ini matian, biar aja ulun berdahulu menyembah yang akan pian. Kalau berarti pian terdahulu pada ulun. Apabila kita ini meninggal dunia, di dalam kitab Ayyuhal Akhu diurutkan daripada Ubaid bin Umair, itu lubang yang digali orang itu. Biasanya kalau kita mati, lubang digali atau tidak? Digali atau tidak? Nah, ditabuk orang. Si A mati jam 7 mati, dihabari tukang tabuk sanang benarnya. Kita lalu dia bilang, ana baitul wahdah, saya adalah tempat sendiri, tidak ada yang menemani. Fa in kunta fi hayatika mutian, jika
kubur dari bandar, kunta alaikal yawma rahmah, maka engkau akan mendapatkan kasih sayang Allah. Wa in kunta asiyan, apabila engkau bermaksiat, maka kata kubur tadi mengatakan, maka engkau akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita yang meninggal dunia, waktu digali kubur kita berkata, didengar oleh semua makhluk kecuali manusia, apa yang dia katakan? Ini adalah rumah kegelapan, ini adalah rumah sendiri, ini rumah tidak ada memiliki teman, ini rumah begitu gelap. Apabila engkau hidup dalam keadaan taat kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi apabila engkau hidup dalam maksiat kepada Allah, maka engkau akan mendapatkan siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah masa depan kita semua, kata Imam Ghazali, adalah kuburan. Bahkan menurut riwayat juga dikatakan begini, annal qabra yatakallamu lil mayit hina yudawfi. Inilah itu kasusnya. Tadi waktu digali ada ini, waktu mayit itu diletakkan di dalam kubur. Mayit dimasukkan dalam kubur, dibuka kain kaki kita, diciumkan ke tanah sambil mendoakan bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita diletakkan seperti itu di hadapan ke kiblat, maka kubur itu berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, yatakallamul hina yudul qabru wa ihaka ya ibn Adam. Celakalah engkau wahai anak Adam, ma barakabi alam ta'lam anni baitul fitnah. Dia bilang, ketahuilah engkau bahwasanya ini rumah adalah rumah fitnah, wa baitul zulmah, rumah kegelapan, wa baitul wahdah, rumah sendiri, wa baitul jud, rumah yang penuh dengan ulat-ulat dan belatung. Jadi tatkala kita diletakkan di dalam kubur, maka kubur itu mengatakan bahwasanya ini rumah adalah rumah penuh dengan fitnah, rumah dengan kegelapan, rumah sendiri, tidak ada yang menemani, rumah yang penuh dengan belatung-belatung. Maka tatkala engkau sombong di atas tubuhku, maka engkau akan mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man aksara dzikral maut, barang siapa yang senang mengingat-ingat kematian, lalu dia mempersiapkan dirinya untuk kematian itu sendiri, maka Allah jadikan kuburnya satu kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab kita. Jadi wa ahlul qabri, dan dikatakan dan ahlul kubur itu yang tanjurunaka fi kulli lahjatin mata tasimu ilaihim. Ujar Imam Ghazali bahwasanya rumah engkau itu adalah kuburan, dan ahli kubur itu menunggu engkau setiap saat kapan engkau akan sampai kepada mereka. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, ahli kubur itu berkata, dia akan menunggu kita setiap saat kapan kita akan memasukkan ke liang kubur. Iyaka summa iyaka an tasila ilaihim bila zalim. Maka rugilah engkau apabila engkau masuk ke dalam kubur bila zalim, tanpa ada yang dibawa, tanpa ada sangu, tanpa ada bekal, tanpa ada ibadah, maka engkau adalah orang yang celaka dan orang yang binasa. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hadal ajsadu imma qabsul tuyur au istilud dawabi. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf ini agak rumit kitabnya ya, jadi membacakan dengan mudah saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Angkat tangan boleh. Mana angkat tangan? Ke belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya, tadi Pak Ustadz menyampaikan ada beberapa syarat sah sholat ya Pak Ustadz. Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa dikatakan sah sholatnya jika kita tahu gerakannya, kita tahu bacaan yang harus kita lafazkan itu, tapi kita tidak tahu arti dari yang kita lafazkan. Misalkan kita ruku, kita tahu bacaannya, tapi kita tidak mengerti ini apa yang kita bacakan itu dari bacaan itu. Ya. Apakah bisa dikatakan sah atau tidak sholatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjawab satu. Jadi kalau orang itu salat sempurna rukunnya, terpenuhi syaratnya, maka sahlah salatnya. Maka memahami bacaan tidak termasuk rukun, memahami bacaan tidak termasuk syarat. Jadi kalau orang sembahyang karena tahu bacaannya, karena tahu artinya, sah salatnya sah. Orang sembahyang yang dibaca karena tahu maknanya, sah salatnya sah. Cuma mungkin nilaian pahalanya beda dengan orang yang memahami bacaannya. Mungkin demikian. Ya, silakan lagi satu. Dan belum yakin yang di sini ini paling-paling Al-Fatihah tahu artinya, paling nggak tahu lagi itu. Kalau ahad ada lagi yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya ini mengenai mubarak tadi. Obat cerai dari imam. Ya, misalnya imam tadi kan ada tahi cacak, muntai sapi kan kemudian ada tahi cacak. Nah kemudian yang di belakang ini karena melihat dia mundur. Kemudian di samping-sampingnya ini karena melihat yang ini tadi mundur, ikut mundur. Nah apakah yang mundur ini tadi boleh menjadi imam? Karena sudah semuanya kan misalnya berlima orang yang di belakang, makmumnya kan 5. Karena ya saya misalnya melihat imamnya ada tai cacat, saya mundur. Kemudian yang samping-samping saya ini juga mundur. Nah apakah boleh saya menjadi imam menggantikan, karena kan udah mubarak ada imamnya tadi. Nah itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, misalnya saya batal karena keluar angin. Kemudian saya keluar dari barisan itu. Nah barisan tadi kan otomatis kosong. Apakah yang di belakang ini maju atau tetap? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertama ulun jawab, yang kedua dulu. Ini saf lalu ulun batal. Ulun batal lalu keluar. Bagaimana cara merapatkan saf? Gampang. Yang kanan, yang kiri boleh. Ini ke sini, maka jadi rapat dia. Kalau dia masih jarang benar, maka kalau paham, yang paham lagi yang bagusnya, mohon maaf, yang di belakang maju boleh. Kalau ini tidak merapatkan, yang di belakang maju boleh. 3 kali, asal jangan berturut-turut. Sudah ini rapat, baru yang di belakang yang kosong, baru ini yang merapatkan, dia pindah kakinya ke sini, ini pindah kakinya ke sini, agar menjadi rapat. Bisa dipaham? Jadi kalau ada orang maju kosong, kita jangan pengarasan. Kalau pengarasan adalah orang maju. Mohon maaf. Sajadah ganal ini jangan seganal-ganalnya. Apalagi awak halus. Jangan, boleh. Ini boleh berdua kok. Bahkan bertiga. Jadi kalau kita kayak ini, ada orang maju, boleh kita nah. Orang di sini boleh. Jangan pengaruh. Makanya di dalam fikih, kalau lelakian berdiri disuruh apa? Gerak batisnya ini lebarnya biqadri sibrin, sekedar 1 kilan, kira-kira. Nah, kira-kira aja. Kalau suyu bukur jangan, kira-kira.
Jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat. Mau rapat itu juga orang labah gitu. Jadi sedang. Jangan segala-gala sejadah. Maka caranya tadi boleh kalau ini kayak ini kosong boleh. Ulun merapatkan ke sini, ini merapatkan ke sini. Sedikit aja sambil mengatur boleh. Atau ini kosong, yang di belakang maju boleh. Yang di sini beri tempat, dia maju boleh. Yang di belakang merapat boleh seperti itu. Bisa dipaham. Cuma ini tentunya orang paham fikih. Kalau kada paham ngalih, diam. Ada yang bergeraknya. Ini apa jarnya? Bila bergerak batal. Padahal bergerak batal itu menurut Imam Syafi'i kalau 3 kali berturut-turut. Kalau yang ada berturut-turut kan batal garuk. Batal. Garuk berdiam. Garuk berdiam. Garuk berdiam sampai tangjak kada batal. Asal jangan batal. Apa imam garuk akan kawan. Oke. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi apa ya? Yang kedua apa tadi? Pertama apa tadi? Bisa muparakah. Oh ya. Jadi muparakah itu kada mesti mundur. Apalagi lawan orang banyak, kasihan orang bingung kan? Ini kita masa nih. Melihat Ustaz Junai bisa naik kakak mundur. Pas tahapan kawan. Itu kacauan ngarannya. Jadi apabila inya melihat imam batai cacat, kada mungkin ditegur dengan subhanallah kan kada mungkin. Subhanallah. Apa jadi imam salah? Alhamdulillah. Subhanallah. Fatihah arsa pas saja sudah. Subhanallah, bisa paling imam apa garang? Jadi bila imam batai cacat, cukup kita sendiri mubarakah. Kayak apa caranya mubarakah? Niat bercerai daripada imam, kada lagi mengikuti imam. Jadi sekira kada nampak, gerakan kita dilambati sedikit. Imam rukuk ya cuma dilambati, seakan-akan masih umpan imam. Jangan nampak benar berhulu pada imam. Jangan disambung muka pulang. Kan kacau, pasti yang dia. Kenapa jeruak? Akhirnya orang terganggu semuaan. Yang di belakang juga melihat, pulang nih ya. Mohon maaf, jadi ada caranya. Estetikanya ada, aturannya ada seperti itu. Jadi paham? Bagi yang melihat wajib mubarakah. Yang kada melihat kada apa-apa. Alhamdulillah kada melihat. Diulanglah sembahyangnya, kada diulang. Alhamdulillah kada melihat. Imam diulang. Mam, kita sudah dibatis sekian ada yang cacat inggih dari tahu ya aku sudah. Imamnya penyaritan. Maka imam mau ulang salatnya. Yang kada melihat, alhamdulillah ada apa-apa kalau bisa diulang. Makanya bila sembahyang jangan terlihat. Lihat, ya Allah. Sama yang orang bergerak pun Ustaz jar, aku terganggu jar. Orang atihiyatul bang putar, seorang naik tihe, jangan dicamangi. Oke, demikian jadi paham. Ada yang lain silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, kadang kita di kantor di mana-mana kita kadang-kadang terpakai uang dari korupsi. Nah, bagaimana kita bisa bertobat sedangkan uang sudah kita terima, sudah jadi darah daging dan sebagainya. Makasih Pak Ustaz, gimana caranya kita bertobat? Karena sudah termakan dari uang-uang yang tidak halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus pertanyaannya. Mohon maaf, orang merasa berdosa lalu ingin kembali kepada Allah itu nikmat yang luar biasa. Saya ulang, orang yang melakukan dosa lalu dia merasa berdosa, ada pengen membersihkan daripada dosa, itu adalah nikmat yang luar biasa. Dikatakan Allah pahamkan tentang agama dengan diri. Jadi itu perlu disyukuri dan itu nikmat luar biasa. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Sudah terlanjur sampai bahari korupsi tahu makan duit wah yang ada halal perlu dimakannya. Wah ini aku hampir sudah korupsi, boleh hampir bang sudah. Jangan bagawi bagaimana
Artinya memang ada kesempatan bagi sadar. Kayak caranya? Pertama tentunya berhenti. Yang kedua menyesali. Yang ketiga berniat tidak mengulangi lagi. Yang keempat, amun tahu jumlah duitnya, itu bisa diberikan untuk kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum, jangan diberikan ke ulun. Sedikit ada yang ambil, namun banyak barangnya. Jadi diberikan kemaslahatan. Amun ada duitnya, menyesal, berhenti, menyesal, berniat tidak mengulangi dengan kesungguhan kita. Allahu Akbar, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Maka kata Habib Saleh yang meninggal muda itu bukan. Yang kadang-kadang Habib Mundir itu Masya Allah kadang-kadang menangis. Ini kita unik, kenapa jadi menangis? Sudah semingguan Rasulullah kada hadir dalam mimpi. Jadi orang tuh hampir setiap malam bertemu Rasulullah. Kita alhamdulillah, ayo ini udah sudah memimpi hantu rancak. Ya aku maling rancak ya Allah. Jadi beliau itu mengatakan apa? Bermaksiatlah engkau kepada Allah sampai engkau bosan melakukan kemaksiatan itu, maka Allah masih menunggu engkau dan dosa engkau pasti diampuni. Begitulah luasnya. Yang penting benar-benar. Mungkin demikian. Dan kalau yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sholat nih Ustaz, kan banyak orang yang nggak tahu bahwa kalau yang tertutup jahit atau jidat itu tidak sahnya sujud karena menutupi salah satu anggota badan. Gimana kalau tidak sengaja Ustaz, misalkan sujud ada rambut ataupun ada sampah yang plastik misalnya, lalu kita sujud itu gimana, sahkah sujudnya atau tidak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perlu dipahami, yang tidak sah itu sujud kalau jidatnya terdinding dengan barang yang kita bawa. Kalau tidak dibawa tidak apa-apa terdinding. Contoh, ini tisu. Ulun andak di sini sembahyang. Andak. Nah, terbang. Contoh, ini tisu. Anda tisu ini dibawa nggak ada kan? Ada. Ulun sujud pada apa terdinding, kecuali sujud pertama sah. Sujud kedua isunya balikin. Nah, misal ini serius nih, karena keringat balikin, maka sujud yang kedua kada sah. Kenapa? Isunya dibawa. Makanya bila yang kedua ambil. Jadi dan yang pertama segera dipaham. Yang kedua yang kada sah itu kalau tertutup semuanya. Kalau sebahagiannya tersentuh sah. Contoh, ulun bakupiah misalnya kayak ini. Ini karena ada sah. Ada bapak atau keanakan bahari ada kayak ini. Salah, sah kalau ada sebagian. Yang ada boleh itu bakupiah kayak ini. Nah ini tidak sah. Habis bersama ayam bisa dipahami. Kalau sebagian ya sah. Bisa dipahami kan? Terakhir dari satu cerita dari Facebook ada 2 pertanyaan. Ayolah. Apa aja? Yang pertama, hukumnya apakah maksiat seorang perempuan yang keluar tanpa kerudung? Iya. Yang kedua, seandainya seseorang sudah berwudu, selesai wudunya, kemudian ada yang berdarah dari anggota badannya, apakah hukumnya sah atau tidak sah? Kemudian pertanyaan berikutnya lagi. Langsung jawabannya dia. Kan biasanya kalau seorang masalah sholat berjamaah, biasanya kalau seorang sholat sunnah kemudian di belakang ada yang mengikut yang wajib itu kan boleh. Tapi beda kasusnya, ulun pernah terjadi waktu di pondok. Itu kalau ada salah
sekitar jam 7, pokoknya lewat sholat isya itu ada sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Lalu ketika itu sholatlah di pondok itu gerhana bulan. Tiba-tiba ada seorang jemaah di belakang mengikut, kemudian ulun di belakang juga. Setelah itu sholat dia, dikiranya sholat isya padahal sholat gerhana bulan. Jadi setelah salam selesai, lalu ulun tagur julung asalnya dia ini kada sah sholat. Kenapa? Karena julung ini beda hukumnya, beda apa gerhana. Kenapa? Karena sholat gerhana bulan 1 rakaat itu 2 kali rukuk, beda dengan sholat yang lain. Apakah demikian? Nah, itu. Oke. Bujur ya dah itu. Jawaban pian tuh bujur Ustaz. Jadi ulun jawab yang pertama dulu. Masalah setelah berudu lalu keluar darah, apakah sah wudunya? Sah. Cuma darahnya bila hendak sembahyang dibasuh, karena darah itu adalah najis. Bisa dipaham? Wudunya sah, kada batal. Allah mbak wudu sekalinya keluar darah di hidung, mimisan, kada perlu bau wudu lagi, ambil tisu lap tapalin nah 2 balah jadi imam. Ya ada jadi masalah, sah aja, kada perlu bau wudu lagi, darahnya jadi bersihi. Dan darah yang najis perlu dipaham, darah yang najis kalau dia banyak, kalau dia sedikit dimaafkan. Contoh ini fikih perlu contoh. Allahu Akbar sembahyang, bismillahirrahmanirrahim. Karena imam kepanjangan ayat, lalu tangan berjalan, dapat jarawat, picik sidin, keluar darahnya, jangan ngisidin, pulang darahnya tadi dah. Tapi darahnya seikit, itu kada apa-apa, dimaafkan. Bisa dipaham? Itu ngarannya najis yu'fa anhu, najis yang dimaafkan. Sama seperti mohon maaf, lalat. Tahu pian lalat lah? Tahu kada lalat? Biranga. Tahu kada biranga? Lalat. Itu lalat tuh mohon maaf, hinggapnya di mana Rajin? Hinggapnya di mana? Di kotoran rancaknya. Jarang di bagus-bagus. Lalat tuh nah, ngong, kita bulah kopi, ngong, punya beculup. Lalat nih. Maka lalat nih biasanya bajajak di toh, di kotoran dah. Ngong, beculupnya merasani kopi pian. Lalu apakah boleh kopinya diminum? Boleh, buang lalatnya. Bahkan dalam hadis Nabi, randam sama sekali. Ini serius nih. Karena di sebelahnya itu ada 1000 penyakit, di sebelah sayapnya ada 1000 obat. Maka sekira sembuh, culup sama sekali. Lawasi di 2 jam dulu. Kadang bang di 2 jam lah. Lalu itu apakah boleh diminum? Boleh. Kenapa? Karena najisnya kada kelihatan. Gitu. Lalatnya terabang singgah di baju kita. Kan lalat nih najis, tapi karena kada kelihatan, maka najisnya dimaafkan seperti itu. Kecuali kuning, singgah. Rokok ini ganali di bawahnya, itu lain lagi, itu kelihatan ngarannya, begitu. Dan mohon maaf, bila inya mati jelas, tapi kalau inya hidup pada bapak, nipian mohon maaf, belah kopi, kalinya gugur cacak, tapi hidup, beluncatnya pula, boleh kopinya diminum, kada najis karena dia hidup. Alhamdulillah. Rasanya kopi rasa cacak. Tidak apa-apa. Asal hidup. Ada jadi kada najis. Sama ulun dahulu ingat waktu ulun kawin. Ulun tuh masuk ke dalam kamar berganti baju seorangan. Napa ulun bunyi gerugup. Sekalinya ulun buka dalam ember tuh es campur dibuati bingkarungan. Tahu pian bingkarungan lah? Ngalihinya ya. Tahu ada bingkarungan? Iya, bingkarungan tuh bang, hirang, kayak pian tuh nah. Jadi hirang, jadi gerugup. Esnya beember, bingkarungan ada. Jalulun ulun padahakan ini nih. Sayangnya seemberan es campur. Ulun seorangan, ulun ambil bilah lidi. Ulun buang bingkarungannya. Alhamdulillah sekampungan pian. Tarasane es rasa bingkarungan dari itu.
tapinya kada najis kada apa. Termasuk mintu haulun tak minum tuh. Kada apa? Inya kada najis, lain halnya mati baru najis. Jadi amunnya baudu keluar darah kada apa-apa. Itu kada termasuk membatalkan wudu. Membatalkan wudu itu kan keluar dari dua kemaluan muka dan belakang, sesuatu apapun bila keluar batal. Tidur yang tidak pada tempatnya batal, tersentuh kulit laki-laki dan perempuan batal, tersentuh kemaluan batal, kalau keluar darah kada batal, asal jangan keluarnya dari kemaluan muka ataupun kemaluan belakang. Begitu. Yang kedua, perempuan keluar kada pakai jilbab, ya dosa. Tapi ustaz teh ke warung aja dosa. Tapi ustaz teh pakai ke hypermart aja dosa karena aurat. Bisa dipaham? Kalau kada apa aja, Tuhan kurang lebih aja, kada Allah kurang lebih. Ngarani membuka aurat tetap hukumnya haram. Dan sering ulun sampaikan, jangan diperenteng. Siapa tahu dosa kecil itu yang tidak diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, apa nih pertanyaan pian seorang tadi? Berbeda. Sembahyang gerhana kan rukuknya 2 kali, sembahyang isya rukuk 2 kali, maka memang kada sah. Kecualinya kada 4 rukuk. Rukuk biasa aja seperti itu. Diulang aja salatnya. Pian padahal diulang kalau sudah. Bujur berarti pian sudah. Sip dah tak. Ya Allah. Jangannya salah pasang mencari pian. Ya, sip dah tak, alhamdulillah. Minta ridha ulun, minta maaf kalau ibu-ibu ada pertanyaan kah satu? Ibu-ibu terakhir satu adakah? Adakah ibu-ibu? Ada yang bertakun adakah? Kan ada. Adakah ibu-ibu satu? Ayah mungkin ada, kita baca doa aja lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahih ajsadana ونبر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله